Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya, alhamdulillah keadaannya baik, sehat semuanya. Tapi sebelum pelajaran kita mulai, saya akan mengabsen dulu kelengkapan sampean semua. Saya absen dari awal ya. Ahmad Alfian Hendra, gimana Alfian? Ya. Fauzi Umar, masuk. Badrun Nada, tuh. Putra Senda, tuh. Maulani Salsabila, masuk. Alhamdulillah semua sudah saya absen, semuanya masuk, semuanya dalam keadaan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum pelajaran dimulai, Hafid memimpin doa terlebih dahulu. Mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini, pertemuan hari ini tentang pelajaran Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Seperti yang dilihat di CD, LCD, kita bisa melihat apa materi pada siang hari. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya akan bertanya salah satu dari siswa di sini, apakah memang sudah mengetahui tentang apa itu Rasulullah, misi Rasulullah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Saya tanya dulu kepada Alina, sebutkan salah satu tugas Rasulullah sehingga bisa disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW selain bertugas menyampaikan risalah, beliau juga menjadi pelindung bagi umat, pemimpin umat, pemegang keadilan, pembawa kabar gembira dan sebagainya. Ya, tepuk tangan untuk Alina. Oke, tujuan kita belajar mempelajari tentang Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, Rasulullah sebagai rahmat untuk seluruh alam adalah menganalisis Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum lanjut, kita akan bentuk kelompok. Saya akan bagikan LKPD untuk dikerjakan sebagai tugas kelompok. Silahkan membentuk kelompok dulu, nanti tugasnya ada di LKPD. Oke, sekarang semuanya mengamati LCD, mengamati materi yang sudah saya tampilkan di LCD itu. Semuanya mengamati, melihat, membaca dengan seksama, memperhatikan, jangan sampai ada yang tidak diperhatikan, dan nanti silakan didiskusikan kalau sudah ditonton semuanya. Silakan dilihat. Apakah semuanya sudah melihat dan mempelajari layar? Sudah. Sekarang tugas kalian semua adalah mendiskusikan apa materi yang ada, yang sudah kalian pelajari, yang sudah dilihat tadi di layar LCD. Untuk sekarang Bapak membagikan lembar kerja atau LKPD untuk setiap kelompoknya. Nanti tugasnya dilihat di LKPD itu apa saja yang perlu diisi. Silakan mengerjakan termasuk menyimpulkan apa yang sudah dipelajari tadi. Silakan
untuk berdiskusi. Tolong disiapkan seperti ini ya. Ayo. Apakah sudah selesai diskusinya? Sekarang setiap kelompok akan mempresentasikan hasil daripada diskusi per kelompoknya tadi. Saya mulai dari kelompok nomor 1 yang akan diwakili oleh Mas Syaf. Menurut pendapat kelompok saya dari diskusi, Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah satu, Nabi Muhammad SAW sebagai penerang isi kandungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Dua, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul dan pelindung. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 124. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang adalah tugas mempresentasikan adalah kelompok nomor 2 diwakili oleh siapa? Iya, silakan Mbak. Menurut diskusi kelompok saya, Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi Yang lain silakan diam dulu ya. Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat yang terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad diutus untuk kaum tertentu pada masanya saja. Nabi Muhammad sebagai penegak keadilan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad agar menjadi rasul pemimpin bagi umat manusia. Ya, bagus, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang tugasnya kelompok 3 untuk mempresentasikan yang akan diwakili oleh siapa? Safira, silakan Safira. Silakan berdiri, Ra. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang artinya Rasul memerintahkan mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mengerjakan yang munkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharapkan berkelompok mereka. Ya, silakan. Masih ada lagi. Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa kabar atau berita gembira. Berita gembira yang bermaksud yaitu bahwasanya setiap perbuatan manusia di dunia ini akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Ya, bagus. Untuk kelompok 4 akan dipresentasikan oleh Aziz.
Silakan Mas. Ya, bagus sekali untuk kelompok 4, beli tepuk tangan. Oke, semuanya tadi sudah bisa menganalisis apa itu Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Dari kerja setiap kelompok tadi sudah mendapatkan kesimpulan masing-masing, dan alhamdulillah kesimpulan itu sudah bagus sekali. Saya minta tepuk tangan untuk semuanya. Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin adalah Nabi Muhammad sebagai penerang isi kandungan Rasulullah. Nabi Muhammad sebagai penerang isi kandungan Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat mutasabihat, ada ayat muhkamat. Ayat mutasabihat itu ayat yang masih butuh untuk diterangkan kembali, dan Rasulullah itu sebagai penjelas daripada isi kandungan Al-Quran. Ada Al-Quran yang kurang jelas, maka hadis Nabi sebagai penjelasnya. Yang nomor 2, Nabi Muhammad SAW adalah seorang Rasul dan pelindung. Di dalam surat Ali Imran ayat 164, yang artinya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, sebagai pelindung untuk semua manusia. Kemudian yang nomor 3, Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat. Seperti kita tahu, Nabi Muhammad tidak hanya sebagai khalifah, tidak hanya sebagai pemimpin negara, tapi beliau juga menjadi pemimpin untuk seluruh umat Islam. Apapun hukum itu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Apapun ada masalah pada waktu ketika Rasulullah masih hidup, beliau yang menjadi rujukan. Mendapatkan penjelasan dari Rasul, maka itu yang menjadi hukum bagi seluruh umat Islam. Yang ke nomor 5, Nabi Muhammad sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi munkar. Tidak hanya memberikan hukum, tetapi beliau juga memberikan contoh secara langsung sebagai tauladan untuk semua umatnya. Sebagai langsung Rasulullah memberikan contoh, tidak hanya ngomong, tetapi beliau juga melaksanakan apa yang beliau ngomongkan. Beliau berbuat apa yang beliau sabdakan. Dan untuk pertemuan hari ini saya kira sudah cukup sampai di sini. Barangkali mungkin ada yang ditanyakan, bisa nanti kita berdoa semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang manfaat, memberikan pemikiran yang jernih dan cerdas kepada kita semua, sehingga mendapatkan berkah dari ilmu yang kita pelajari. Kita doa. Alhamdulillahirabbil alamin.